Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nima Dimana Sintiari Haning Dewi, NIM 24 1202 1221 dari kelas 1B Denpasar. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh penggunaan media sosial pada bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bagian yang terpenting bagi masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu kita akan menjunjung bahasa Indonesia seperti yang tertuang dalam salah satu butir nilai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang mengenal kosakata bahasa Indonesia, seperti yang sering disebut laptop, yang ternyata bahasa Indonesianya adalah komputer jinjing, gadget, yang bahasa Indonesianya adalah gawai, dan selfie, yang bahasa Indonesianya adalah swafoto, dan link, yang bahasa Indonesianya adalah pranala, dan masih banyak lagi. Seiring perkembangannya zaman, maraknya penggunaan media sosial kini tidak dapat lagi kita hindari. Menurut firma PR dan layanan komunikasi Weber Sandwich, terdapat sekitar 65 juta pengguna Facebook di Indonesia, 55 juta pengguna perangkat seluler setiap bulannya, dan 28 juta pengguna perangkat seluler setiap harinya. Menurut PT Bakery Telkom, terdapat sekitar 19,5 juta pengguna Twitter di Indonesia dari 500 juta pengguna di dunia. Oleh karena itu, dampak dari penggunaan media sosial kini tidak dapat lagi kita hindari. Apalagi fakta di lapangan menyatakan bahwa masyarakat Indonesia kini tidak hanya menggunakan media sosial seperti Twitter atau Facebook saja, tapi juga menggunakan media sosial lainnya seperti Instagram, Line, TikTok, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dampak-dampak yang ditimbulkan akan menjamah semua kalangan masyarakat yang menggunakan media sosial, terutama di kalangan remaja, karena kalangan remaja paling banyak menggunakan media sosial. Salah satu contoh konkret adanya perubahan bahasa yang terjadi di kehidupan sehari-hari adalah adanya penggunaan bahasa alay di kalangan remaja. Penggunaan bahasa alay yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia ini akan menyebabkan lunturnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak remaja sekarang yang sering menggunakan bahasa alay di media sosial cenderung akan susah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks formal, seperti saat melakukan presentasi atau menulis laporan. Adapun penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya narsis banget sih lo, itu merujuk kepada orang yang suka bersuah foto, dan gaje banget sih, itu merujuk kepada sesuatu atas ketidakjelasan. Nah, dampak-dampak ini yang ditimbulkan semakin maraknya penggunaan bahasa alay dan gaul ini akan menyebabkan lunturnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan penggunaan bahasa alay ini juga akan, karena tidak sesuai dengan kata bahasa baku yang digunakan di Indonesia, juga akan menyebabkan lunturnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak ada salahnya kita kita mengikuti zaman dengan menggunakan media sosial dan membuat kosa-kosa kata yang baru dan alay tersebut. Tetapi karena itu juga akan meningkatkan kreativitas dari remaja. Tetapi kita perlu ingat bagaimana dampaknya terhadap bahasa Indonesia jika kita terlalu membanggakan menggunakan bahasa alay tersebut. Maka dari itu, kita perlu dukungan dari semua pihak untuk menyadari betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai konteks dan juga apresiasi budaya. Jadi sekian presentasi dari saya. Terakhir kata saya ucapkan terima kasih.